Halo saudara-saudari sahabat Koram Deo Worship Center and Studies, Shalom semuanya. Semoga anugerah Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita boleh mengisi seluruh hati sehingga kita siap menerima arahan dari Roh Kudus. Halo saudaraku, kita berjumpa dalam topik yang ketiga, visual ibadah sekedar hiasan menjadi jendela makna. Ibadah Kristen tidak lepas dari bahasa visual. Kita bisa melihatnya beberapa contoh. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci dengan detil bentuk dan ukuran. Sebuah desain visual. Dan juga tempatnya itu berada di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel yang menunjuk pada kehadiran Tuhan sebagai pusat daripada kehidupan mereka. Ada juga tabut perjanjian. Ada tiang awan dan tiang api yang menjadi jendela makna agar bangsa Israel memahami penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus Kristus sendiri menggunakan elemen roti dan anggur itu dalam perjamuan makan sebagai bahasa visual untuk memaknai tubuh dan darahnya. Di dalam gereja mula-mula ada tanda iktus yang berbentuk ikan, di mana itu menjadi jendela yang menunjuk pada makna identitas para pengikut Kristus. Dan juga tanda itu digunakan sebagai petunjuk arah di mana tempat jemaat Kristen berkumpul untuk beribadah. Ada juga gestur orange, yakni mengangkat kedua tangan ketika mereka berdoa dalam ibadah. Bahkan ada juga desain kolam baptisan yang menyerupai rahim, yang menunjuk pada makna kelahiran baru. Dalam sejarah gereja juga berkembang bentuk-bentuk seni visual, misalnya seperti icon, yaitu lukisan atau gambar, di mana itu menjadi jendela makna pada hal spiritual lainnya sehingga jemaat bisa memahami akan kebenaran di belakang icon tersebut. Juga berkembang pakaian liturgi beserta ornamen-ornamen yang memiliki makna spiritual tersendiri. Semua bahasa visual ini tidak digunakan semata-mata untuk kepuasan visual, tapi sebagai jendela agar jemaat memahami makna spiritual melaluinya. Gereja dalam kesepakatan sinodal maupun keputusan para pemimpin gereja memberikan bahasa visual beragam kepada jemaat. Misalnya kita bisa melihat gereja pada saat masih bisa beribadah secara on-site, itu kita bisa menemukan bahasa visual pada dekorasi ruangan ketika hari raya tertentu. Natal, Paskah, itu didekor sesuai dengan tema hari raya tersebut. Pada pakaian ibadah, ada jas, casual, bahkan mungkin pengkhotbah itu diberikan toga. Ada desain ruangan, ornamen, dan lain sebagainya. Ada berbagai bahasa visual. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan kebanyakan gereja terpaksa menyelenggarakan ibadah secara online, maka bahasa visual ibadah pun bertambah. Penggunaan animasi, baik untuk teks atau visual lainnya, virtual background, bahkan mungkin ada gereja menggunakan Twibbon, bahkan makeup artis untuk para pelayan supaya enak terlihat di layar. Beberapa gereja memberikan juga durasi sekitar 15-20 menit di awal sebelum ibadah mulai untuk menampilkan informasi atau warta gereja yang didesain dengan bahasa visual yang menarik. Sebagian gereja yang menyelenggarakan ibadah hybrid pun tetap menggunakan bahasa visual yang sama. Marshall McLuhan, seorang pakar komunikasi, pernah mengatakan, "Medium is the message." Media itu sendiri adalah pesan. Jadi apapun elemen visual yang digunakan, ada bahasa di dalamnya, ada pesan yang ingin disampaikan. Ketika gereja menggunakan bahasa visual dalam ibadah, apa sih yang ada dalam pikiran para perancang saat merancang ibadah dengan semua bahasa visual di dalamnya? Pesan apa yang disampaikan? Bisa jadi jawabannya sangat praktis. Ya biar menarik, biar kekinian. Itu juga adalah pesan yang ingin disampaikan kepada jemaat. Mungkin dengan kata lain, semua itu adalah hiasan untuk mempercantik agar sedap dipandang mata dan jemaat betah beribadah dan rasa nyaman ada, sehingga tidak pindah ke channel yang lain. Jangan-jangan gereja masa kini menggunakan bahasa visual hanya sekedar hiasan, juga informasi, dan bukan lagi sebagai jendela makna untuk memahami kebenaran. Bagaimana dengan gereja Anda? Pandemi sesungguhnya memberi peluang bagi gereja untuk memanfaatkan visual yang menunjuk pada makna spiritual. Kesempatan ini perlu segera diambil. Sebab visual memiliki kekuatan komunikatif yang sifatnya jangka panjang. Roh Kudus dapat membangunkan orang Kristen dengan visualisasi yang menetap dalam batinnya.
Kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai hal ini dalam pertemuan nanti di ruang Zoom. Sampai jumpa, dan kiranya berkat jamahan dan proteksi Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari semuanya.